Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali bertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab An-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu jalla wa ala. Dan malam hari ini kita masih pada pembahasan seputar al-mawaqit, waktu-waktu salat. Dan tema malam hari ini jemaah terkait tentang istihbab ta'jilil maghrib wa karahatu takhiriha, anjuran untuk menyegerakan sholat maghrib dan makruh ketika diundur-undur. Jadi anjuran untuk segera mengerjakan sholat maghrib dan makruh ketika diundur-undur. Berkata mu'allif hafizahullahu jalla wa ala an Uqbah ibni Amir. Jadi sahabat Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tazalu ummati bi khairin aw 'alal fitrati ma lam yuakhirul maghriba hatta tashtabikan nujum. Rasulullah beliau bersabda, umatku senantiasa berada di atas kebaikan atau di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib, hatta tastabikan nujum, sampai bintang-bintang bertebaran. Ya, sehingga jemaah sekalian, kalau kita ingin selalu berada di atas kebaikan, dan kebaikan itu di sini umum, khairin, dalam bahasa Arab disebut ismu atau ismun nakirah, isim nakirah, yang artinya umum. Sehingga kebaikan di sini bermakna secara umum. Kebaikan dari sisi bentuknya. Berarti apa saja yang dianggap baik? Apa saja yang dianggap baik oleh syariat? Baik terkait kenikmatan dunia, ya, harta, umur, anak, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian mencakup juga tempat. Artinya jemaah, baik di dunia, di alam barzah, atau kelak di akhirat. Ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi umatnya, bagi hamba-hambanya, yang senantiasa menyegerakan mengerjakan sholat maghrib, tidak diundur-undur. Oh, tanggung, masih capek, tanggung baru pulang kerja, misalkan. Enggak, tapi dia segera untuk iqamatu sholatin maghrib, menegakkan sholat maghrib tanpa diundur-undur.
Maka tatkala itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Dalam hadis yang lain, wa an Salamata ibnil Aqwa. Wa an Salamata ibnil Aqwa. Jadi Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil maghriba idza gharabatis syamsu wa tawarat bin hijab. Bahwasanya Rasulullah beliau mengerjakan salat maghrib ketika matahari tenggelam, wa tawarat bin hijab, dan ketika tabir itu mulai menutup, artinya ketika di awal-awal mulai gelap, di awal-awal mulai gelap. Sehingga ini semua jamaah menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk segera mengerjakan sholat maghrib. Ketika tertutup oleh tabir gelap. Sehingga sebaliknya orang-orang yang sengaja mengundur-undur untuk mengerjakan sholat maghrib, berarti jamaah orang seperti ini mungkin saja diharamkan dari kebaikan, atau mungkin dijauhkan. Dan bahkan naudzubillah, kalau mungkin terus-menerus dia lakukan, akhirnya lama-kelamaan mulai sholatnya bolong-bolong. Sudah bolong-bolong, akhirnya apa? Ditenggelamkan sama sekali. Sehingga dia terkena ancaman fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang yang lalai dari salatnya. Siapa mereka jemaah sekalian? Di antaranya orang yang meninggalkan salat secara totalitas. Yang kedua, orang yang salat tapi bolong-bolong. Ya. Maka dia diancam dengan wail, yaitu satu lembah yang ada di neraka jahanam, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bolong-bolong ketika sholatnya, atau dia meninggalkan sholat. Ya. Sehingga artinya masalahnya jaga waktu sholat maghrib kalau kita ingin mendapatkan kebaikan. Yang kemudian yang masalahnya istihbabu takhiril isya ma lam takun masyaqqah. Dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya ketika tidak masyaqqah, tidak berat. Karena memang jamaah sekalian terjadi silang pendapat. Apakah sholat isya itu dianjurkan untuk dikerjakan di awal atau di akhir? Tetapi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling tepat, bahwasanya isya yang terbaik dikerjakan di akhir. Tetapi dengan catatan jika tidak memberatkan. Artinya kalau misalkan di akhir kok justru memberatkan, kerjakan di awal. Kerjakan di awal. Apalagi kita laki-laki. Kena apa? Hukum atau kewajiban untuk jamaah. Jadi artinya kalau misalkan di masjid dikerjakan di awal isyaknya, maka kita kena khitab untuk ikut sholat berjamaah. Maka datang. Ya maka datang, apalagi kalau misalkan justru kebablasan. Ya. Niatnya untuk mengakhirkan isya, malah yang terjadi kebablasan, enggak sholat. Ini jadi masalah nanti jauh. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "Aqtaman nabiyyu dzata lailatin hatta dhahaba amatul lail." Menurut atau
kata Ibunda Aisyah, Rasulullah pernah mengakhirkan salat Isya sampai pertengahan malam. Dhahaba amatul lail. Wa hatta nama ahlul masjid. Sampai jamaah di masjid, orang-orang di masjid ketiduran. Thumma kharaja, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, fasalla, kemudian salat. Faqal, kemudian beliau bersabda, innahu la waqtuha, inilah sungguh waktunya. Inilah sungguh waktu salat Isya. Laula an asyqa ala ummati, sekiranya hal ini tidaklah memberatkan umatku. Sekiranya hal ini tidaklah memberatkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini jamaah sekalian dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasannya Isya itu yang terbaik dikerjakan di akhir. Tapi dengan catatan ketika tidak memberatkan. Misal contoh, satu komplek sepakat, musyawarah RT sepakat ayo isyaknya diakhirkan, maka silakan boleh. Ya. Sehingga sebagian para ulama atau sebagian ada yang mengatakan adzan ketika isya itu adalah adzan di iqamati sholat, bukan li dukhuli sholat. Kenapa jamaah? Karena isya itu dianjurkan di akhir. Jadi artinya nanti adzannya di akhir. Dan itu adzan tujuannya untuk apa? Iqamatu sholat, untuk mengerjakan atau menegakkan sholat isya. Ya. Beda dengan sholat yang lain. Adzannya itu untuk menunjukkan waktu masuknya waktu sholat seperti itu. Ini menurut sebagian. Ya. Kemudian masalahnya karahatun naum qablaha wal hadits ba'daha li ghairi maslahatin. Dibenci tidur sebelum isya dan bincang-bincang setelahnya. Li ghairi maslahatin, jika tidak ada maslahat. Artinya kalau misalkan pembicaraannya maslahat boleh. Contoh taklim. Bicara tentang bisnis dan itu misal ada kebaikannya, enggak masalah. Tapi kalau misalkan ya apa bahasa kitanya lek-lekan, ya, bergadang, ngalor ngidul, apalagi ditambah sampai sama kaplekan, oh ini lebih parah lagi jamaah. Ya. Ini nggak boleh jamaah. Tapi kalau misalkan bincang-bincangnya pada hal-hal yang maslahat, ya, bicara tentang misalkan rumah tangga, atau misal bicara tentang bagaimana mendidik anak-anak misalkan, nah masalah boleh diperbolehkan. Ronda boleh, maslahat umum, keamanan boleh, nah masalah. Tapi dengan catatan jangan sampai di embel-embeli dengan tadi main kaplek. Itu nggak boleh jamaah. Tapi tetap jaga dan sambil murojaah Quran atau belajar Iqra. Ronda belajar Iqra, masya Allah, luar biasa. Pak, panjenengan sudah bisa baca Quran tidak? Oh belum. Ayo kita belajar. Tapi tetap siaga ya. Kalau ada maling harus dikejar. Kalau nanti malingnya disuruh belajar Iqra. Jadi artinya masalahnya boleh nama masalah, tetapi ingat jangan malah dijadikan apa? Momen untuk berbuat maksiat, jangan. Karena kalau tujuannya untuk menjaga keamanan ini masya Allah ya, maslahat. Bahkan termasuk pahala kalau diniatkan karena Allah. Maka jamaah, kalau kita dapat jadwal ronda, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah, dapat pahala. Ya. Jangan hanya sekedar melaksanakan tugas Pak RT. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga ketenangan warga itu ibadah, ibadah. Ya. Jemaah sekalian, dari Abu Barzah, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha.
Jadi Abu Barzah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu naum. Beliau membenci tidur sebelum Isya. Wal hadisa ba'daha, dan bincang-bincang setelah Isya. Ini kata Abu Barzah. Wa an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, nadharna an-nabiyya, kami pernah melihat Rasulullah dzata lainatin, di suatu malam, hatta kana syatrul laili yabluguh, sampai pertengahan malam. Faja'a, kemudian beliau datang, fasol, kemudian ia pun salat bersama kami. Thumma khatabana, kemudian beliau berkhutbah, faqal, lalu beliau bersabda, ala inna nasa qad sonnu, ya, sungguhnya orang-orang sonnau, mereka sudah mengerjakan sholat. Thumma raqadu, kemudian mereka tidur, ya. Wa innakum lam tazalu fi sholatin man tadartumus sholat, dan kalian tetap dianggap dalam kondisi sholat selagi menunggu sholat. Nah, sehingga jamaah, intidharu sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat sebelumnya, itu dianggap sholat. Atau misalkan habis maghrib nunggu isya, maka nunggunya kita di masjid untuk sholat isya itu dianggap sholat. Jadi pahala itu tetap mengalir. Nah, sehingga kalau misal jamaah antum nggak bisa sholat berjam-jam, ya sudah nunggu sholat isya setelah maghrib, atau nunggu subuh setelah isya berjam-jam misalnya, kalau bisa, ya. Sehingga tatkala itu berlaku larangan-larangan apa ketika sholat. Contoh misal tasbih, itu makruh. Antum jamaah sekalian, kalau sudah wudu dari rumah datang ke masjid ingin sholat, nggak boleh gini jamaah, ini makruh. Baik ketika sholatnya atau menunggu sholat itu dilarang. Kenapa jamaah? Karena orang yang menunggu sholat dianggap dalam kondisi sholat. Jadi larangan-larangan itu berlaku. Larangan-larangan itu berlaku seperti itu. Yang kemudian masalahnya istihbabu tabkir bisubhi fi awali waktiha. Dianjurkan untuk menyegerakan sholat subuh di awal waktu. Wa huwa taqdis, yaitu waktu ketika masih gelap. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, kunna nisaul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah. Kami wanita-wanita kaum mukminah ikut salat bersama Rasulullah, salat subuh di masjid. Mutalaffi'atin bimurutihinna. Jadi al-murut al-aqisah. Wal makna artinya mugot tiat. Mereka menutup tubuhnya dengan kain. La yura minha syai', sehingga tidak terlihat sesuatu apapun. Thumma yanqalibna ila buyutihinna, kemudian setelah sholat mereka pulang ke rumah-rumahnya. Hina yaqdina shalah la ya'rifuhunna ahadun minal qalas, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal mereka. Kenapa? Karena masih gelap. Dan ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah mengerjakan subuh di awal waktu. Ya memang jamaah sekalian, ada sebagian yang berpendapat afdolnya itu ketika sudah terang. Sehingga antum jangan heran ketika pergi ataupun antum safar di satu negara, ada satu negara atau di negara tertentu jamaah, mereka mengerjakan subuhnya ketika sudah terang. Karena memang ada yang berpendapat subuh itu di waktunya sudah terang. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat bahwasanya Nabi di akhir-akhir kehidupannya beliau selalu mengerjakan di awal waktu. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya yang terbaik, yang afdal, salat subuh itu dikerjakan
di awal waktu ketika dalam kondisi masih gelap. Ingat, dengan catatan sudah masuk waktu subuh. Jangan jamaah masih gelap tapi belum masuk waktunya. Sebagai contoh jadwal di tempat kita, sebagian mengatakan terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Maka kalau misalkan dikerjakan sebelum masuk waktu sholat subuh, ya nggak sah. Tidak sah. Nah, sehingga silahkan disegerakan, tetapi ketika sholat subuh sudah benar-benar masuk, dalam artian sudah terbit fajar shadiq. Adapun kalau misalkan fajar shadiq belum muncul, berarti belum masuk waktu sholat subuh, dan tatkala itu masih terlarang, ya, tidak dibolehkan. Ya. Yang kemudian masalahnya mata yakun mutrikan lil waqti. Kapan seseorang dianggap mendapatkan waktu sholat? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atraka minas subhi rak'atan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh, ya, raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari terbit, faqad atraka subha, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu salat subuh. Wa man atraka raka'atan minal asri, dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar qabla an taqruba syamsu, sebelum matahari tenggelam, faqad atrakal asra, maka sungguh ia telah mendapatkan waktu salat asar. Wa laysa hadzal hukmu khassan bis-subhi wal asri, tetapi ingat, hukum ini tidak khusus hanya untuk salat subuh dan asar. Wa innama huwa amun fi kulli shalah, tetapi ini berlaku umum untuk semua salat, dengan catatan mendapatkan satu rakaat. Dan jamaah sekalian, dalam masalah ini para ulama kita berbeda pendapat. Apakah mendapatkan waktu salat hanya cukup mendapatkan satu rakaat, atau bisa didapatkan minimalnya satu rakaat, atau kurang dari rakaat pun selagi dalam artian belum habis waktunya, kemudian dia dianggap dia mendapatkan waktu sholat, dalam artian waktunya dianggap ada, bukan qadha. Ya. Makanya senang pendapat. Sebagian ulama mengatakan waktu sholat itu hanya didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat secara sempurna. Artinya dari takbiratul ihram sampai nanti apa? Sampai nanti dalam artian satu rakaat. Ya. Tapi kalau hanya misalkan takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku, berarti ini belum satu rakaat sempurna. Maka menurut pendapat ini dia dianggap belum mendapatkan waktu sholat. Artinya kalau misalkan baru ruku kemudian sudah apa? Habis waktunya, berarti sholatnya dianggap apa? Qadha, bukan ada. Qadha bukan ada. Tapi sebagian yang lain menganggap enggak. Hanya sekedar mendapatkan takbiratul ihram pun sudah dapat. Sudah dapat. Enggak harus satu rakaat sempurna. Tapi ini sedang mendapat. Ini sedang mendapat di kalangan para ulama. Ya. Kemudian masalah yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atraka rak'atan minas shalah faqad atraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh ia telah mendapatkan waktu salat. Ya. Nah, sehingga hadis-hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang dianggap mendapatkan waktu sholat itu minimalnya satu rakaat, sehingga sholatnya dianggap ada, bukan qadha. Tapi sekali lagi ini silang pendapat di kalangan para ulama kita. Kemudian masalahnya, bagaimana cara untuk mengqadha sholat yang tertinggal? Kita lihat. An Anasin, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan,
Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusanniyaha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa dari salatnya, atau nama anha, atau tertidur. Barang siapa yang lupa dari salat atau tertidur, fakaffaratuha, maka kafarahnya an yusanniyaha, hendaklah ia salat idza dzakaraha, ketika ingat. Nah, ini kafarahnya. Siapa yang lupa dari salatnya atau tertidur, maka salatlah ketika ingat. Sehingga jamaah sekalian, dari sini para ulama kita berbeda pendapat. Apakah salatnya orang yang tertidur ketika ingat atau orang yang lupa ketika dia ingat itu dianggap ada atau qadha? Ya, karena nanti terkait apa niatnya. Ini qadha atau ada, jamaah. Maka sebagian ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu dianggap apa? Ada. Kenapa? Karena waktunya orang yang tertidur atau waktu sholatnya orang yang lupa, ya ketika ingat. Berarti itu dianggap ada, bukan qadha. Karena hadisnya seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan itu dianggap qadha. Kenapa jamaah? Karena dikerjakan sudah keluar waktunya. Ya. Tapi sekali lagi ini hanya istilah saja. Tapi seandainya misal gini, dia ngucapinnya salah, niatnya apa? Ada. Padahal misalkan yang kuat qadha. Atau sebaliknya. Bertanya jemaah sekalian, salatnya sah tidak? Sah. Karena salah niat qadha dan ada itu tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Bahkan gini jemaah sekalian, salat itu cukup antum sekedar mengucapkan, misalkan mentakyin jenis salatnya. Saya ingin salat duhur, selesai, itu sudah cukup. Enggak perlu harus ada arba'an rakaataini, enggak perlu. Sekedar antum mengatakan, oh ini salat maghrib, selesai sudah. Sudah cukup. Ya, tidak harus diperinci sebagaimana sebagian orang seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, hal yaqdi man taraka salata amdan hatta kharaja waqtuha. Apakah harus mengqadha bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sampai keluar waktunya? Qala Imam Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Muhalla, Inna Allah Jalla wa Ala ja'ala likulli salati fardin waqtan mahdudat tarfaini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk setiap salat wajib waktu yang telah dibatasi awal dan ujungnya. Yadkhulu fi hinin mahdudin, sehingga ia masuk di waktu yang telah ditentukan. Jadi salat itu masuk ketika waktu itu sudah ditentukan. Wa yabtulu fi waqtin mahdudin, dan akan batal ketika di waktu yang sudah ditentukan. Ada waktu-waktunya, kapan waktu dibolehkannya, kapan sudah tidak diperbolehkannya. Fala farqa baina man sannaha qabla waqtiha wa baina man sannaha ba'da waqtiha. Sehingga tidak ada perbedaan antara orang yang salat sebelum waktunya dengan orang yang salat setelah keluar waktunya. Ingat kalau dengan sengaja. Kenapa? Li'anna kilaihima sanna fi ghairil waqt. Karena kedua-duanya mereka atau dia dianggap mengerjakan salat sudah keluar waktunya atau di luar waktunya. Wa aidun fa innal qada'a ijabu syar'in. Begitu pula qada itu kewajiban syariat. Wa syar'u la yajuzu li ghairin nahi jalla wa ala an lisani rasulih. Dan syariat itu tidak dibolehkan kalau memang datangnya bukan dari Allah, ya, atau bukan melalui lisan Rasulullah. Walau kana al-qada'u wajiban,
Sehingga seandainya qada itu wajib bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat hatta yakhruja waktuha, sampai keluar waktunya, lama akfanallahu jalla wa ala wala rasuluhu dzalika, maka Allah tidak akan apa? Membiarkan untuk tidak menjelaskan. Maka Allah tidak akan apa? Melupakan. Ya. Itu pula rasulnya. Wala nasiyahu, dan tidak melupakan atau tidak lupa. Wala ta'ammada nataha, ya, natana bitarki, ya apa? Bayanihi, atau dengan sengaja tidak memperhatikannya, dengan tidak menjelaskannya. Kenapa? Wa ma kana rabbuna nasiya, Allah itu enggak lupa. Wa kullu syari'atin lam ya'ti bihal Qur'an wa sunnah fahiya batilun. Sehingga setiap syariat yang tidak datang dari Quran dan sunnah, maka itu kebatilan. Ya. Padahal zaman sekarang tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau orang yang keluar sholat di luar waktunya dianggap sah. Nggak ada jemaah. Karena gini, kalau seandainya orang yang sengaja meninggalkan sholat di luar waktunya atau orang yang sengaja meninggalkan sholat kemudian dibolehkan untuk mengqadha, berarti sama halnya dibolehkan sengaja sholat di luar waktunya. Ini konsekuensinya. Contoh misalkan ada seorang lagi capek, dia katakan, oh nanti sajalah 3 hari lagi saya sholat isyaknya. Kan boleh diqadha. Ya. Jadi seolah-olah dibolehkan seseorang berhujah, oh saya maghribnya nanti 3 minggu lagi lah, 3 minggu mau pray nggak sholat, nanti saya qadha. Nanti kan pekan depan liburan, tahun baru liburan, ya sudah nanti sholat hari ini, pekan saya libur, nanti saya qadha. Kan boleh diqadha. Ya. Ini konsekuensinya jemaah sekalian. Sehingga pendapatnya mengatakan ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha, ini pendapatnya tepat. Ustaz, apakah hal ini kemudian menunjukkan berarti dosanya remeh? Enggak, justru dosanya lebih besar. Kenapa? Karena jamaah, seandainya sholat itu diqadha sampai 1000 kali saja belum bisa menutupi dosa apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Saking besarnya. Sehingga dosa itu hanya bisa ditutup dengan apa jamaah? Dengan jalur taubat kepada Allah, dengan taubat yang nasuha baru. Tapi kalau hanya sekedar diganti dengan sholat, ini belum bisa menutupi. Ya. Plus jangan diulang. Apalagi kalau kita bicara tentang hadis-hadis yang menyebutkan kufur, oh ini lebih ngeri lagi. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafaru. Janji kita dengan mereka itu sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Oh, lebih ngeri lagi jemaah. Ya. Sehingga artinya tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat dengan sengaja. Nggak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Urusannya apa? Tidak remeh, besar. Statusnya diperselisihkan apakah dia muslim dan tidaknya. Kemudian bolehkah diqadha dan tidaknya? Oh ini ngeri jemaah. Mereka kalau sudah bicara, misal kalau dia dianggap kufur, berarti hubungan dia dengan istrinya, nikahnya batal, harus dipisah. Kenapa? Karena sudah kafir, suaminya sudah kafir dengan meninggalkan satu sholat saja. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat meninggalkan sholat dengan sengaja satu sholat saja, zuhur misalkan, dia kafir. Berarti ketika itu hubungan dia dengan istrinya sudah dianggap pisah, harus dipisahkan, nggak boleh hidup serumah. Kalau ikut pendapat sebagian ulama, walaupun pendapat yang kuat tidak sampai jatuh kafir kalau masih bolong-bolong, tapi ini peringatan jemaah. Artinya perkara sholat itu bukan perkara yang remeh. Inilah ibadah jamaah yang Allah wajibkan langsung kepada Rasulullah tanpa perantara ketika Nabi Mi'raj. Ini ibadah yang agung. Bahkan sholat itu ibadah yang kelak akan membela seseorang ketika di yaumul hisab.
akan dibeda. Nah, sehingga jangan diremehkan. Pelajari fikihnya, perhatikan waktu-waktunya, jaga ya. Jangan sampai dilalaikan. Ingatkan anak-anak, istri ya. Kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita agar mereka tidak meremehkan perkara sholat seperti itu. Kadang sebagian orang itu jemaah, dia paham fikih sholat hanya modal ilmu ketika TPQ. Sehingga sudah tua pun sholatnya ya asal-asalan. Takbirnya nggak jelas, ngangkat tangannya pun nggak jelas. Mungkin dia nggak pernah belajar ya, nggak pernah belajar, sudah tua. Jadi waktunya dibuang untuk apa? Coba. Sia-sia. Sehingga penting ya, sampaikan kepada orang-orang, sholat itu amalan yang sangat-sangat penting, bukan remeh. Pelajari waktunya, kemudian perhatikan perkara-perkara sholat seperti itu. Ikhwanya masalian, bagaimana cara mengqadha sholat yang tertinggal? Maka jamaah sekalian, cara mengqadha salat yang tertinggal maka harus tartib. Idza fataki li udrin jika Anda tertinggal tidak menjalankan salat karena alasan tertentu, aktsar min salatin, lebih dari satu salat, fa innaka tusallina shalawatin faitah, maka wajib bagi Anda untuk mengerjakan salat-salat yang tertinggal tadi. Bi tartibiha, ingat dengan tertib. Kalau yang ditinggalkan yang pertama zuhur, berarti nanti pas qadanya harus zuhur terlebih dahulu. Jangan acak. Enggak boleh. Di hadis Jabir anna Umar ibn al-Khattab, berdasarkan hadis dari Jabir bahwasanya Umar bin Khattab jaa yaumal Khandaq, beliau datang ketika di perang Khandaq, ba'dama ghorabati syamsu, setelah matahari tenggelam. Fa ja'ala yasubbu kuffar Quraisy, jadi Umar datang sambil mencela orang-orang kafir Quraisy. Waqal, dan ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makittu usanniyal asra, makittu usannil asra hatta kada syamsu taqrub. Ya Rasulullah, saya hampir-hampir tidak mengerjakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi Umar ya, mencaci orang-orang kafir Quraisy karena hampir-hampir gara-gara mereka Umar tidak mengerjakan sholat asar tepat waktu, hampir-hampir sampai matahari tenggelam. Faqala Nabi, maka Nabi pun bersabda, wallahi ma sholaituha, demi Allah saya pun belum sholat. Ternyata Nabi pun belum sholat juga, lupa karena saking sibuknya ya, dalam kondisi peperangan. Fatawat, maka Nabi pun segera berwudu, dan kami berwudu juga, kata para sahabat. Fatawatokna. Rasulul asr, maka Nabi sholat asar ba'dama ghorobati samsu, setelah matahari tenggelam. Tsumma shalla ba'dahal maghrib, kemudian setelah itu baru maghrib. Jadi artinya Nabi mengerjakan asar dulu yang tadi terlewatkan. Sehingga ini menunjukkan bahwa sholat yang tertinggal maka ketika diqadha harus tertib. Tidak boleh acak-acakan. Oh, anak inginnya yang ini dulu, enggak. Tapi harus tertib. Lakin idza kanat tartibu sayatarattabu alaihi khuruju waqti salatil hadirah. Tetapi jamaah sekalian, ketika salat tersebut dikerjakan secara tertib, bisa berakibat keluarnya waktu salat yang hadirah, yang sedang atau yang masih ada. Fa innaki tusallinal hadirah thumma tusallinal lati fatat qablaha. Maka tatkala itu salatlah waktu salat yang masih ada, setelah itu baru salat yang terlewat. Ya, contoh gini. Misal tadi kasus Rasulullah, ingatnya misalkan pas mendekati Isya.
dan hanya bisa untuk mengerjakan misal 3 rakaat, ya misal, atau hanya bisa mengerjakan 1 rakaat. Kalau misalkan waktu asar dulu dikerjakan, berarti maghribnya akan habis. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, yang dikerjakan pertama kali adalah sholat maghrib. Karena kalau misalkan dia mengerjakan asar, akan ada 2 sholat yang terlewat nanti. Berarti nanti maghribnya sudah keluar waktunya juga. Maka kerjakan apa? Yang ada. Tapi kalau waktunya longgar, maka kerjakan secara tertib seperti itu. Wala yulzimuki an tu'idil hadirah marratan ukhra li adamid dalil ala wujubi tartib. Dan tatkala itu tidak wajib bagi Anda untuk mengulang salat yang masih ada, ya. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan wajibnya tartib. Kemudian masalah yang mengerjakan salat yang terlewat, maka dikerjakan sesuai dengan tata caranya. Sesuai dengan tata caranya. Fa idza nasiti salat al-isya, jika Anda lupa tidak mengerjakan salat isya, masalan, ya, wa hiya jahriyatun, dan salat isya itu salat jahr, ya. Falam tadkuriha illa fin nahar, dan Anda enggak ingat kecuali di waktu siang. Fa innaki tusalliha fin nahari jahron. Maka tatkala itu kerjakan isya di waktu siang dengan dikeraskan. Artinya masalahnya salat yang terlewat itu dikerjakan sesuai dengan sifatnya. Kalau jahriyah jahr, kalau siriyah sir. Ya. Ustaz, bagaimana kalau yang terlewat salat ketika safar? Antum pas safar lupa, belum salat. Ingat sudah sampai di rumah. Karena safar itu haknya qashar. Bertanya jamaah sekalian, ketika misal sudah sampai tempat tujuan, baru ingat, oh tadi belum sholat zuhur, ya, di jalan. Ingat-ingat sudah sampai tempat tujuan, apakah zuhur di qashar 2 rakaat atau 4 rakaat jam? Kenapa? Tapi lupanya ketika dia ingat, ketika dia safar. Katanya ala sifatihah. Gimana? Tapi dia lupa, dia aslinya harus mengerjakannya karena dia lupa zuhurnya, itu zuhur ketika safar dia. Atau sebaliknya gini, dia lupa belum mengerjakan zuhur ketika di rumah. Ingat-ingat pas lagi safar. Oh, kemarin 2 hari yang lalu saya belum sholat zuhur. Ingatnya ketika apa? Safar. Pertanyaannya, sholat asar atau sholat zuhur yang dia tinggalkan ketika apa? Ketika mukim. Pas dia ingat ketika apa? Safar, kerjakan qashar atau 4 rakaat. Karena ini bukan sholat ketika safar, tapi sholat yang ditinggalkan ketika mukim. Gimana coba? Kalau tadi dikatakan apa? Kerjakan sesuai dengan sifatnya. Artinya kalau misalkan dia lupanya sholat yang ketika apa? Mukim, maka ketika mau diqadha ketika pas kebetulan lagi safar, berarti harus 4. Sebaliknya tadi ketika dia ingat, misalkan ketika dalam kondisi safar, lupa tidak mengerjakan zuhur, ingat-ingat pas sudah sampai, oh tadi kemarin zuhurnya lupa, saya belum sholat. Berarti apa? 2 atau 4 jam. Wallahu alam, kalau kita ikut kaidah tadi berarti 2, karena ala sifatihah. Tapi anak bingung. Ya sudah, kerjakan sempurna saja kalau bingung. Lebih hati-hati seperti itu jemaah. Iya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau pertanyaan dipersilakan.
Ya Mas, kalau Syekh bin Bas mengatakan kalau lupanya ketika safar dikerjakan pas hador maka tetap 4. Jadi lupa pas safar nggak tuhur, ingat pas sudah sampai di tempat tujuan, kalau dia pendapatnya tetap 4. Tetap 4. Beda sebaliknya tadi, dia lupa ketika begitulah sama ketika lupanya pas mukim, ingat-ingat pas safar, tetap harus 4. Nggak boleh dengan hujah saya kan lagi safar, kerjakan 2, tetap 4. Itu pendapat beliau, Syekh bin Bas. Iya. Ya jamaah sekalian, jadi di zaman dahulu untuk mencirikan antara antara orang munafik dan orang mukmin yang benar-benar mukmin, itu diantaranya dengan apa? Salat Isya dan subuh. Ya, Isya dan subuh. Artinya kalau misalkan subuh kok nggak hadir, Isya nggak hadir, ini mencirikan apa? Mungkin saja ada sifat munafik. Ya, karena ibadahnya orang munafik itu pendorongnya kan ingin dilihat. Sedangkan waktu subuh dan waktu Isya waktunya masih gelap, orang nggak lihat. Sehingga unsur pendorong bagi mereka sudah nggak ada. Sehingga mereka nggak mau hadir. Tidak mau hadir. Ya. Tapi masalahnya sholat Isya itu dianjurkan diakhirkan. Terus bagaimana untuk mencirikan mereka? Ya sama. Jadi kalau mereka misalkan satu tempat sepakat untuk apa? Untuk sholat Isya diakhirkan, maka orang munafik ya tetap aja nggak hadir. Kenapa? Karena mereka menganggap apa? Nggak dilihat orang. Nggak dilihat orang. Seperti itu. Mau dalam artian di awal ataupun di akhir. Karena memang gelap. Sehingga tetap mereka nggak mau hadir. Karena unsurnya ingin dilihat orang. Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya jamaah sekalian. Ya jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin dijamin surga. Maksudnya sholat asar dan sholat subuh. Ya. Kemudian bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasanya sholat maghrib itu dianjurkan untuk disegerakan. Kalau dalam artian kita ingin mendapatkan kebaikan. Ya. Maka apakah hal ini kemudian seolah-olah bertentangan dengan satu hadis disebutkan subuh dan asar, kemudian dalam satu hadis yang lain dikatakan menyegerakan waktu sholat maghrib. Jawabannya tidak bertentangan. Ya. Karena gini mas Handian, hukum asal semua sholat itu wajib dijaga. Cuma memang dalam satu kondisi ada sholat yang sangat ditekankan atau lebih ditekankan dari sholat yang lain. Kenapa? Ada faktor-faktor pendorongnya. Ya, ada faktor-faktor dalam artian penyebabnya. Seperti contoh misalkan asar dan subuh.
Ini waktu-waktu orang yang banyak lalai, ya. Sehingga kebanyakan mereka tidak dalam kondisi beribadah, sibuk dengan urusan dunia. Ya. Sehingga di situ ketika ada orang-orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala lebih. Di antara faktor yang menjadikan amal suatu ibadah itu menjadi berlipat-lipat pahalanya, di antaranya ketika ibadah tersebut dilakukan di saat orang banyak lalai. Contoh misalkan disebut 3 malam. Kok dia bangun untuk tahajud misalnya? Ini pahalanya luar biasa. Di saat banyak orang yang sedang tidur seperti itu. Ya. Itu pula seperti maghrib. Ya, kenapa menyegerakan maghrib itu diberikan pahala yang sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tadi maghrib itu banyak orang yang baru pulang kerja, capek dan sebagainya, sehingga kadang-kadang sebagian mereka ngundur-ngundur, nanti sajalah, santai-santai dulu. Ya, sehingga ketika dia mengerjakan segera, ketika banyak orang yang mungkin santai-santai, misalkan, maka pahalanya besar. Pahalanya besar seperti itu. Sehingga dari sini tidak ada hal yang bertentangan, karena masing-masing punya keutamaan. Yang keutamaan ini jamaah kadang-kadang satu sholat dengan sholat yang berikutnya akan berbeda-beda. Tapi semua itu jamaah sebagai istilahnya motivasi bagi kita untuk menjaga seluruh sholat, tidak hanya sholat subuh dan asar. Cuma memang dalam satu kondisi ada penekanan dibandingkan sholat yang lain karena alasan tertentu seperti itu. Karena alasan tertentu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah sekalian. Cukup. Mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.